Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan hadir dalam perenungan kami saat ini, memberi kami urapan, jamahan, kuasa Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan hari ini, yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Senin 7 November 2022, saya Pendeta Urincan Siahan bersama istri Dasma Rumata Sinaga secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari 2 Tesalonika 2 ayat 1-2 dengan tema Hari Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Demikianlah firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan itu, kita mau mempelajari atau mau menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah arti atau makna kata dari hari Tuhan? Kepercayaan populer di Israel adalah akan datangnya suatu hari ketika Allah secara dramatis campur tangan melepaskan Israel dari berbagai ketakutan dan penindasan. Dalam Perjanjian Baru, konsep ini menjadi hari Tuhan Yesus, 2 Korintus 1 ayat 14, dan dalam Roma 2 ayat 15-16 diartikan sebagai hari penghakiman, didahului dengan tanda-tanda peringatan. Jadi, hari Tuhan adalah saatnya Yahweh, yaitu Allah, secara aktif bertindak menghukum dosa. Pada hari itu, orang yang percaya dan bertobat akan diselamatkan. Yoel 2 ayat 28-32. Mengenai kedatangan siapa yang Paulus maksudkan? Dalam ayat 1 dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Apakah hari Tuhan itu akan segera tiba? Dalam ayat 2 dikatakan supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita belajar bahwa Rasul Paulus mengingatkan dan tidak mau jemaat lekas bingung atau gelisah, tidak mau iman mereka menjadi lemah, serta jangan memberi diri disesatkan oleh orang dengan cara bagaimanapun juga. Apa arti perkataan itu, Pak? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Puji Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjadi topik yang sangat serius dibahas. Karena ada yang mengatakan Tuhan akan segera datang. Ada juga yang mengatakan Tuhan belum akan datang. Hal itu yang membuat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Tidak ada seorang pun yang tahu
kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan terjadi. Kenyataan seringkali beberapa orang penyesat akan berpura-pura mendapat pewahyuan yang baru. Yang lain lagi menafsirkan firman Tuhan dengan keliru menurut kemauan dia sendiri. Berbagai sarana dan prasarana akan digunakan oleh para penyesat untuk menyesatkan. Karena itu, Paulus tidak mau pengharapan mereka berkurang. Mereka dan kita tidak boleh gelisah atau menjadi takut dengan ketakutan yang tidak benar akan kedatangan Tuhan, sehingga menggelisahkan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena itu, kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita adalah pertama, imani perkataan ini. Ready or not, Jesus is coming. Sedia atau tidak, pasti Yesus datang. Kedua, tugas dan tanggung jawab kita adalah harus hidup semakin takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Ketiga, hari Tuhan itu pasti. Karenanya, kapanpun datangnya, kita siap menyambutnya. Mari kita bagikan komitmen ini kepada keluarga, kepada teman di sekolah, tetangga, teman kerja, dan siapa saja yang kita jumpai hari ini, dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan firman Tuhan. Saudara, mari kita tutup saat teduh kita ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan nyatakan bahwa hari Tuhan itu memang ada. Tetapi tidak ada satupun di antara kami yang mengetahui kapan saatnya. Dan karena itu Tuhan, biarlah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini tetap percaya kepada Tuhan, bahwa hari Tuhan akan datang untuk membawa kami bersama dengan Bapa di sorga. Dan biarlah kami tetap bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami membagikan firman ini buat semua orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.